kekasih jiwaku, Kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus, Kau selamatkan hidupku. Engkaulah segalanya bagiku. Ku mau selalu menyenangkan-Mu, ku mau selalu melayani-Mu, ku mau selalu mengikuti-Mu, untuk menjadi serupa dengan-Mu. Ku mau selalu turuti firman-Mu, ku mau selalu lakukan kehendak-Mu, ku mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Betapa ku mencintaimu, Yesus, Kau kekasih jiwaku. Kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus, Kau selamatkan hidupku. Engkaulah segalanya bagiku. Ku mau selalu menyenangkan-Mu, ku mau selalu melayani-Mu, ku mau selalu mengikuti-Mu, untuk menjadi serupa dengan-Mu. Ku mau selalu turuti firman-Mu, ku mau selalu lakukan kehendak-Mu, ku mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Hidupku bukti kebaikan,
hidupku untuk memuliakan-Mu, hidupku untuk kenikmatan-Mu, hidupku untuk melayani-Mu seumur hidupku. Hidupku bukti kebaikan-Mu, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagi-Mu. Hidupku untuk memuliakan-Mu, hidupku untuk kenikmatan-Mu, hidupku untuk melayani-Mu
Puji nama Tuhan, Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua yang mengikuti ibadah Eksosia Bible Teaching pada sore hari ini. Kiranya dimanapun kita berada, kita sama-sama memiliki kerinduan untuk mau berjumpa dengan Tuhan pada sore hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami pada sore hari ini Tuhan. Kau mau menghampiri-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan. Ku duduk diam hampirimu ya Allahku, ku nanti hadiratmu jamah dan penuh hiku. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, ku duduk diam, kami menghampirimu Tuhan, rimu ya Allahku, ku nanti hadiratmu jamah dan penuh hiku. Sekali lagi lebih sungguh katakan, ku duduk diam hampirimu ya Allahku, ku nanti hadiratmu jamah dan penuh hiku. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, tangan ku angkat padamu, rendahkan hati di tahtamu, rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Tanganku, tanganku angkat padamu. Kau merendahkan hati Tuhan, rendahkan hati di tahtamu, rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Tanganku, tanganku angkat padamu ya Bapa, rendahkan hati di tahtamu, rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami hampiri Engkau, kami hampiri hadirat-Mu Bapa. Ini kerinduan kami, ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya.
Terpujilah, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya Bapa, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ya Bapa, ya Yesus. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tahtamu. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tahtamu. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Pada sore hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami pada sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, terkadang kami curiga kepadamu ya Tuhan. Kami tidak mengerti tujuan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan setiap peristiwa yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa di surga, haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ya Bapa, ya Yesus Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Oh, Yesus. Dan ku tak mengerti maksud Tuhan yang izinkan biarkan ku jatuh. Curiga padamu Tuhan, yang Kau izinkan tak ku terima. Jujur ku bertanya Kau di mana. Sekali lagi, kadang ku tak mengerti maksud Tuhan, Kau diam dan biarkan ku jatuh. Kadang ku curiga padamu Tuhan, yang Kau izinkan tak ku terima. Jujur ku bertanya Kau di mana. Mungkin saat ini ku tak mengerti rencana-Mu baik bagiku, bagai pelangi
Bapak berikan kepada hamba Tuhan. Shalom Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa Elohim Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Engkau berbicaralah kepada kami sore ini. Melalui Roh Kudus, berbicaralah Bapa. Seperti Engkau berbicara kepada Abraham dan Musa 4.000 dan 3.500 tahun yang lalu. Dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan serial khotbah kita. Dalam tema besar kita, haus dan lapar akan Tuhan, dari Matius pasal 5 ayat 6. Dan sekarang kita sudah masuk kepada sub temanya, yaitu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara real, ya. Singkatnya adalah semua tokoh Alkitab mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Semua. Jadi semua tokoh Alkitab mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak ada yang tidak berjumpa dengan Tuhan. Makanya kalau orang Kristen yang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti itu fantasi. Imannya pasti fantasi. Jadi kita tidak boleh puas kalau kita selama jadi Kristen hanya cukup percaya dengan tulisan-tulisan tentang Tuhan, tetapi kita tidak pernah mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan bisa melalui doa. Ya. Dalam doa kita bisa berdialog dengan Tuhan. Kita berbicara, Tuhan mendengar. Tuhan berbicara, kita mendengar. Kita melakukan pujian penyembahan kepada Allah. Dan ketika kita menyentuh Allah dengan pujian penyembahan, kita bisa mampu merasakan perasaan Tuhan. Jika kita konsisten melakukannya dan dengan hati yang sungguh haus dan lapar akan Tuhan. Dan Alkitab berkata bahwa orang yang haus dan lapar akan Tuhan pasti akan dipuaskan. Matius pasal 5 ayat 6. Dan itu yang disebut berbahagia. Ya. Semua ini apa yang saya sampaikan semua berasal dari Alkitab. Jadi tidak ada tokoh Alkitab yang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara real. Semuanya berjumpa dengan Tuhan real. Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Perhatikan baik-baik, ya. Anda membaca dan mendengari dari kacamata perspektif di mana Allah itu dapat dijumpai, Allah itu dapat dialami secara real. Jadi Allah itu bukan hanya dapat dipahami, tapi Allah itu juga dapat dialami secara real. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kekristenan yang benar adalah kekristenan yang mengalami relasi. Jadi relasi antara kita dengan Allah. Antara kita dengan Yesus. Ada relasi. Bagaimana kita bisa membangun relasi? Kita harus tinggal dalam Yesus. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 6 sampai 8, itu ayatnya begini. Tinggallah dalam firman-Ku dan tinggallah di dalam aku. Itu jelas sekali. Tinggal dalam firman dan tinggal dalam Yesus. Itu sangat jelas. Yohanes pasal 15 ayat 6 sampai 8 saya baca ya Bapak Ibu. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Perhatikan ini, perhatikan. Ayat 6 sampai 8 dari Yohanes pasal 15 itu lanjutan dari Yohanes pasal 15 ayat 4 tadi. Ini jelas sekali. Jadi kita harus memahami bahwa kekristenan itu adalah adanya relasi antara kita dengan Allah. Harus terbangun relasi. Makanya dari semua agama hanya Kristen yang mengajarkan bahwa umat dijadikan sebagai anak dan Allah bisa dipanggil sebagai Bapa. Jadi ini kalau bicara Bapa dan anak berarti ini adalah relasi. Ini bukan agama sebenarnya. Ini adalah relasi. Makanya kekristenan tanpa relasi itu kekristenan yang hanya
berstatus beragama, percaya kepada ajaran agama, tapi tanpa memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Karena tidak ada anak yang tidak punya relasi dengan Bapa. Amin. Semua anak punya relasi dengan Bapa. Makanya kita bisa menjadi anak-anak Allah. Kapan? Yohanes pasal 1 ayat 12 menjawab. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima firman-Nya, ingat ya, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima firman Allah, atau dalam bahasa Yohanes pasal 15, tinggal, yang menuruti kehendak Allah, yang menuruti firman Allah, yang melakukan firman Allah, yang hidupnya berada dalam wilayah firman Allah, yang hidupnya hanya untuk mengabdikan hidupnya kepada Allah, seperti Yohanes pasal 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Orang-orang ini, perhatikan, orang-orang ini yang memiliki status sebagai anak-anak Allah dan memiliki relasi dengan Allah. Jadi kita menjadi anak-anak Allah karena menerima firman dan tinggal di dalam firman itu. Artinya menuruti firman itu. Bagaimana bukti orang menuruti firman? Hidupnya harus sama dengan kehidupan Yesus. Karena 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 berkata, barang siapa berkata ia ada dalam Kristus atau ia dalam Dia, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Yesus dipenuhi dengan firman Allah. Maka Yesus menjadi firman yang hidup. Yesus memperagakan kehidupan Allah Bapa. Maka Ibrani mengatakan dia menjadi gambar Allah yang tak kelihatan. Dialah gambar wujud Allah. Dan Kolose berkata, dialah cahaya kemuliaan Allah. Bayangkan, kalau kita tinggal dalam firman Allah, kalau kita tinggal dalam Kristus, artinya kita hidup seperti Kristus hidup. Maka dengar, hidup kita dipenuhi dengan firman, dan kita menjadi orang yang serupa dengan Yesus, yang artinya orang yang dipenuhi dengan firman, maka hidup kita hanya memperagakan firman, sehingga genaplah apa yang dikatakan Paulus. Namun aku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kehidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman kepada Yesus Kristus Tuhanku. Amin. Maka kita menjadi apa? Cahaya, orang-orang yang memancarkan cahaya kemuliaan Kristus. Maka kita menjadi orang-orang yang memancarkan cahaya dari karakter agung Kristus. Kita menjadi Kristus yang, gambar Kristus yang tak kelihatan. Artinya Kristus itu Yesus itu sudah gak kelihatan, tapi gambarnya Kristus kelihatan dari hidup kita. Amin. Ini adalah kekristenan yang sesungguhnya. Baru kita bisa menyandang status sebagai anak Allah. Dan Roma pasal 8 ayat 16-17 berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Halo? Siapa yang bisa menjadi ahli waris? Anak. Anak dalam Alkitab ada dua. Anak dalam status huios atau notos. Huios adalah anak-anak yang tinggal dalam firman, yang hidupnya sama seperti Kristus, yang memiliki kodrat ilahi, yang sifat-sifatnya sama seperti sifat Kristus, yang karakternya sama dengan karakter Kristus. Tapi kalau notos, anak gampang, yang karakternya berbeda dengan karakter Yesus. Maka yang dipancarkan bukan cahaya kemuliaan Kristus, tapi cahaya kemuliaan iblis, cahaya kemuliaan dunia ini. Catat baik-baik. Kristen harus memiliki relasi. Kristen harus mengalami perjumpaan dengan Allah secara nyata. Kita harus mengalami Allah secara nyata. Pikiran kita harus mengenakan pikiran Kristus. Perasaan kita harus mengenakan perasaan Kristus. Itu yang disebut tinggal. Bahasa Paulus, kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus. Bahasa Yohanes, tinggal dalam aku dan tinggal dalam firmanku. Amin. Maka apa saja yang kamu minta. Nah, orang hanya suka dengan kalimat yang ini. Apa saja yang kamu minta dan yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Waduh, terlalu mudah ya. Itu adalah setelah kita menjadi orang-orang yang tinggal dalam firman. Orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai baitnya yang kudus. Sebagai ruang maha kudus Allah. Sehingga Allah tinggal dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa tinggal dalam Allah dan Allah tinggal dalam kita jika hidup kita tidak kudus di hadapan Allah.
Dan kekudusan, kesucian dimulai dengan indera. Selalu saya ulang-ulang di sini. Jangan anggap remeh, tontonan kita harus suci. Tontonan kita harus bersih. Pendengaran kita harus bersih. Perkataan kita harus bersih. Apa yang kita katakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, semua harus bersih. Karena kesucian dimulai dari kebersihan indera. Kebersihan penglihatan harus bersih. Apa yang kita lihat harus benar. Apa yang kita dengar harus benar. Apa yang kita ucapkan harus benar. Maka ada gerakan dari Bapak Eras. Gasak, gerakan satu kata. Tidak boleh salah. Satu kata harus selalu benar, suci, kudus. Dan membangun orang. Membawa orang untuk mencintai Tuhan. Membawa orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Mendorong orang untuk hidup kudus. Mendorong orang untuk mengabdikan sungguh-sungguh sepenuhnya hidupnya hanya bagi Allah. Itu yang benar Bapak Ibu. Inilah yang disebut Kristen yang benar. Tapi kalau nggak begini bukan Kristen sebenarnya. Kalau nggak begini kita tidak berstatus anak Allah. Ini anak-anak gampang bukan anak-anak Allah. Ini notos bukan huyos. Notos itu anak gampang. Huyos itu anak-anak Allah yang memang hidupnya serupa dengan Kristus. Perhatikan baik-baik. Kenapa kita harus memilih jalan ini? Untuk tinggal dalam firman-Nya. Untuk betul-betul membangun relasi yang kuat dengan Allah. Tidak terpisah dengan Allah. Karena kehidupan yang paling tragis ketika kita terpisah dari Allah. Dalam doa-doa saya, berulang-ulang saya bilang, Tuhan, yang aku takutkan hari-hari ini adalah jika aku terpisah dari Engkau. Jika aku tidak mampu lagi merasakan kehadiran-Mu. Jika aku tidak mampu lagi, tidak memiliki gairah lagi untuk mencari Tuhan. Makanya hari-hari ini, kalau ada waktu kosong, saya langsung berdoa. Setiap waktu ada waktu kosong saya berdoa dan saya menyiapkan waktunya. Bukan menunggu waktu sisa. Menyiapkan waktunya. Kalau dulu, pokoknya yang penting sibuk. Kerjakan semua untuk Tuhan. Betul. Tetapi kita harus menyediakan waktu khusus. Sebagai private meeting kita dengan Tuhan. Amin. Wah indah Bapak Ibu. Saya ajak anak-anak saya juga begitu. Kita di rumah malam kita menyembah Tuhan. Wow, IPK, ibadah pemuridan keluarga. Menyembah Tuhan dulu. Sekitar 20-30 menit. Menyembah Tuhan. Direndam dalam hadirat Tuhan. Anak-anak kita ajak untuk direndam dalam hadirat Tuhan. Anak-anak harus terbiasa bertumbuh dalam penyembahan kepada Allah. Anak-anak harus dibiasakan untuk ada dalam satu suasana kondisi, satu wilayah hadirat Tuhan. Terus dibiasakan agar anak-anak kita itu selalu terbiasa terkondisi dan akrab dengan kehadiran Tuhan. Akrab dengan penyembahan, akrab dengan doa, akrab dengan kesucian hidup, akrab dengan firman, akrab dengan keintiman dengan Tuhan. Anak-anak harus terbiasa. Harus orang tua yang mengkondisikan, orang tua yang mengajarkan. Anak-anak harus merasakan kehadiran Allah lewat orang tuanya. Orang tua harus menciptakan kehadiran Allah setiap hari dalam rumahnya melalui kehidupan doa, penyembahan, ibadah, diskusi bersama, sharing firman Tuhan. Itu yang harus dikerjakan sekarang. Saya berapa kali bilang sama pimpinan sekolah kemarin. Saya bilang sama pimpinan sekolah. Sekolah generasi unggul sudah bukan lagi berada di level pendidikannya hanya berbasis karakter, di level karakter. Karena semua orang, semua sekolah ngomong karakter. Tapi saya katakan kepada mereka ketika Tuhan ajar kepada saya dan istri bahwa sekolahmu tidak boleh lagi cuma bermain di dimensi pendidikan karakter. Nggak bisa lagi. Harus spiritual, tetapi dengar, diperjelas bahwa mereka harus bertindak. Kalian harus bertindak. Pendidikan kalian harus pendidikan yang membebaskan setiap anak dari ikatan dosa. Membebaskan setiap siswa dari ikatan dosa. Guru-guru harus mengajar dengan kuasa. Mereka harus bertindak sebagai gembala yang punya otoritas, yang melindungi dombanya, yang membebaskan dombanya, bebaskan anak-anak dari cengkeraman setan, dari ikatan dosa, dari ikatan-ikatan pornografi, ikatan LGBT, ikatan pergaulan bebas, pergaulan jahat, pergaulan buruk, ikatan-ikatan kebiasaan buruk, ikatan dosa yang memperbudak anak-anak kita. Itu pendidikan Kristen yang sesungguhnya. Baru pendidikan kita menyelamatkan anak-anak kita. Tapi kalau pendidikannya mengubah anak dari malas rajin, itu semua orang bisa. Mengubah anak dulu itu tidak bisa matematika sampai bisa matematika. Semua sekolah bisa mengajarkan itu. Pertanyaannya, apa kelebihan sekolah Kristen yang katanya ada Yesus, ada Kristus yang ditawarkan, yang memiliki kuasa yang lebih hebat daripada yang lain? Bedanya apa? Maka Tuhan mengajar kepada kami, pendidikan sekolah generasi unggul harus masuk kepada pendidikan yang membebaskan setiap anak dari ikatan dosa.
Maka saya ingat ketika Yesus berkata, Roh Allah, Roh Tuhan ada padaku. Wah, dan aku datang untuk membebaskan para tawanan. Wow. Jadi pendidikan Kristen, gereja hari ini harus membebaskan orang dari ikatan dosa, bukan menyuburkan benih dosa, kodrat dosa dalam hidup orang. Jadi khotbah-khotbah kita harus membebaskan orang dari ikatan dosa, dari percintaan dunia, dari ikatan-ikatan kenikmatan dunia. Baru itu khotbah yang berasal dari hati Tuhan. Baru itu khotbah yang keluar dari jantung hati Allah. Itulah khotbah yang benar, seperti khotbah-khotbah Yesus dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7. Semuanya membebaskan orang dari ikatan akan dosa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba sudah selesai berbicara. Roh Kudus lanjutkan, sampaikan isi hatimu Bapa. Dan di akhir ibadah ini, turunkanlah berkat bagi kami. Bapak Ibu, angkat tanganmu dua-dua dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan pertolongan perlindungan, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita mulai sore ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita orang-orang saleh untuk pulang ke rumah Bapa yang kekal, langit baru dan bumi baru, untuk memerintah bersama Kristus di kerajaan surga sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom.